Meskipun saya udah ngajar programming kurang lebih udah 4 tahun sampai sekarang, terhitung di 2019 ini, perasaan saya nggak pantas melakukan ini sering hadir. Perasaan ini bisa bikin saya stres, yang berlanjut saya jadi berhenti mengajar, bikin kurikulum, apalagi mulai nge-share sesuatu. Hal yang sama saya rasain pada saat saya diundang ke suatu acara untuk berbagi, entah judulnya sebagai pembicara, sebagai juri, atau yang lainnya. Perasaan seperti saya menipu orang lain akan muncul. Seakan-akan hanya menunggu ada yang membuka topeng yang saya pakai ini, dan semua orang akhirnya tahu saya tidak bisa apa-apa. Selamat datang di teh atau kopi. Saya nggak tahu apakah cuma saya atau kamu juga mengalami hal yang sama. Saya mulai penasaran dengan masalah ini. Akhirnya Google dan nyari-nyari, ketemulah ternyata di tahun 1978, lama juga ya, ada dua orang namanya Pauline Ross dan Susanne Amint sudah meneliti dan menulis tentang ini, yang populer saat ini disebut sebagai imposter syndrome. Di paper atau di esai yang mereka tulis disebutkan kalau terlepas dari bukti nyata pencapaian karir atau penghargaan yang diakui oleh orang lain, banyak wanita yang tetap merasakan imposter syndrome atau perasaan sudah menipu orang lain, tidak pantas mendapatkan apapun, dan cuma beruntung melewati semua tantangan sebelumnya. Tadi di papernya disebutin memang fokus untuk wanita karena secara frekuensi wanita lebih sering mengalaminya. Tapi tentu aja saya sendiri pun mengalaminya, saya bukan wanita, laki-laki pun merasakan ini. Dalam bahasa Inggris, kata imposter sendiri berarti penipu. Cukup kasar dengernya, berarti kita penipu dong. Tapi memang ada perasaan nyata seperti ini yang muncul kalau kita nggak pantas berbagi sesuatu, atau kita nggak pantas di kerjaan kita sekarang. Dan yang disebutin tadi, perasaan kalau kita cuma beruntung bisa sampai sini. Bukan karena berusaha, atau bukan karena kita layak dapetin semuanya. Nah, hal-hal yang menyebabkan perasaan ini sendiri, saya pernah baca buku dari Anne Lamott. Dia menuliskan, jangan membandingkan diri kamu dengan tampilan orang di luar. Sayangnya hal ini yang justru kita lakukan. Terutama di zaman sosial media ini, di mana kita mengenal diri kita sendiri sejak kecil. Kita tahu persis di mana kekurangan dan kesalahan yang sering kita lakukan. Permasalahannya saat kita membandingkan kekurangan kita tadi dengan apa yang kita lihat dari orang lain. Padahal yang kita lihat bukan sisi aslinya. Yang kita lihat adalah kesuksesannya, apa yang dia posting, seperti membandingkan buah apel dan ayam goreng, tentunya berbeda. Alasan lainnya adalah lingkungan yang gak mendukung. Saya beruntung saya tidak berada di lingkungan ini, tapi untuk sebagian teman-teman mungkin sejak kecil, apapun prestasi yang kamu dapetin selalu dianggap kurang oleh orang-orang. Mungkin itu guru kamu, mungkin orang tua, atau oleh orang lain. Angka 90 nggak pernah cukup, kamu harus selalu dapetin 100. Kita hidup dengan kritik yang terus menggaung di telinga kita. Akhirnya kita tidak bisa apa-apa. Kalau teman-teman tidak merasakan hal yang persis dengan yang saya rasakan, ada pun bentuk-bentuk lain dari imposter syndrome ini. Yang pertama, teman-teman selalu merasa bodoh dan susah untuk belajar. Merasa orang lain jauh lebih hebat. Merasa selalu mencari alasan kalau orang lain itu berbakat sementara kita tidak. Sebagai contoh, misalnya Ronaldo atau Messi pas main bola, saya akan bilang, dia bakat banget. Padahal jumlah Messi dan Ronaldo latihan tentu jauh dengan jumlah saya latihan. Alasan lain, kita harus mengeluarkan karya yang sempurna. Pernyataan ini tentu omong kosong. Gak akan ada hadir di mana kita ngerasa sempurna. Kita akan menghukum diri sendiri dan sedih ketika kita dapat nilai 99, hanya karena kurang 1 dari 100. Kita lupa merayakan dan menikmati hasil usaha 99 ini. Selain itu, kamu merasa nggak cukup unik, semua hal sudah disuarakan oleh orang lain. Kamu tidak perlu lagi. Perasaan-perasaan yang tadi saya sebutin adalah contoh-contoh kecil dari imposter syndrome itu sendiri.
Pertanyaan berikutnya, apakah ini berbahaya? Yap, sangat berbahaya. Perasaan ini akan menghalangi kita dari membuat sesuatu yang penting. Sebagai contoh, saya tadinya nggak mau nulis artikel ini di blog atau nggak mau ngebacain ini di podcast hanya karena saya bukan ahli psikologi. Padahal, kalau kita nyuarain sesuatu, ada banyak orang lain yang sedang depresi, yang sedang mengalami masalah jadi bisa terbantu. Mungkin saya nggak bisa bantu semua orang atau kamu nggak bisa membantu semua orang, tapi paling nggak ada 1-2 orang yang benar-benar lagi butuh di situasinya. Kita jadi nyaman ketika terkena imposter syndrome ini untuk terus bersembunyi. Nggak usah ngelakuin apa-apa, kita nggak usah coba sesuatu yang baru, cukup ikuti perintah orang lain dan pasrah dengan semua keadaan sekarang. Kita nggak berani bicara, apalagi memimpin. Akhirnya kita udah pasrah dengan keadaan, kita nggak punya lagi rasa percaya diri untuk maksimalin potensi yang kita punya. Atau lebih parah, kita lebih sibuk menyalahkan orang lain yang sudah berusaha berbuat sesuatu. Gangguan-gangguan lain akan menumpang setiap hari seperti rasa khawatir, rasa takut yang berlebihan, rasa malu, nggak percaya diri, sampai depresi untuk menjalani hidup. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengatasi impostor syndrome ini? Kabar baiknya hal ini bukan cuma saya dan kamu saja yang ngerasain. Hal ini justru cenderung dirasakan oleh orang-orang yang kita anggap ahli. Yang tadi saya sebutkan, ada penulis Anne Lamott, ada Maya Angelou, ada Steve Pressfield, Elizabeth Gilbert, dan banyak penulis-penulis lain yang secara terang-terangan, walaupun mereka sudah punya banyak buku bestseller dan sudah sangat populer, mereka tetap merasakan perasaan gak pantas dan sudah menipu orang lain. Tentunya bukan cuma penulis saja, tapi hal ini dirasakan oleh orang-orang di luar di bidang seni. Ada banyak hal yang bisa kita coba untuk mengatasi masalah ini, tapi bukan berarti menghilangkan total, karena perasaan ini akan terus ada dan ingat perasaan ini normal. Apa aja sih yang bisa kita lakuin? Yang pertama, sadar kalau perasaan ini adalah perasaan yang nyata dan dirasain oleh banyak orang. Kita nggak sendiri. Lalu, kita harus lebih banyak membicarakannya perasaan ini dengan teman dan keluarga. Tidak disembunyikan, apalagi sampai ke titik stres, depresi. Pura-pura berusaha tampil sempurna di mata orang lain akan jadi beban untuk kita sendiri. Biasakan meminta tolong kepada orang lain dan jangan malu untuk belajar hal yang baru. Pasang juga mindset kalau kita adalah seorang pelajar seumur hidup. Kita masih terus dalam tahap berkembang dan sama sekali belum selesai. Tentu dalam proses ini akan ada selalu kekurangan dan itu adalah hal yang wajar. Berikutnya, hargai usaha kamu sendiri. Jangan hanya ngelihat hasil akhir. Sebagian besar hasil akhir adalah hal yang nggak bisa kita kontrol. Mulai hargai apa yang bisa kamu kendalikan sendiri, yaitu proses usahanya. Sadar kita nggak bisa sempurna di semua hal. Saya bisa menulis atau bisa bikin podcast bukan berarti saya bisa dengan mudah menjadi pembicara. Dan jangan menjadikan alasan karena saya jelek di bidang A berarti saya nggak boleh ngelakuin B, C, dan lainnya. Saya mungkin nggak bisa A, tapi saya bisa ngelakuin B, itu tidak masalah. Yang paling penting ingat kembali kalau kita ini diciptain oleh Tuhan dan tidak ada ciptaannya yang sia-sia. Jangankan manusianya, satu organnya aja pasti ada gunanya, apalagi manusia yang terdiri dari berbagai macam ciptaannya. Fakta kita udah hidup sampai sekarang, teman-teman bisa dengerin podcast ini, berarti masih ada kesempatan untuk ngelakuin tugas yang harusnya kita kerjakan dibanding sibuk dan bersembunyi di rasa takut kita. Di posisi apapun kita sekarang, baru mulai berjuang, atau sudah di posisi karir yang nyaman, penyakit imposter syndrome ini akan hadir. Ingat, jangan menganggap remeh diri kamu sendiri, masalah selalu diciptakan bersamaan dengan kemudahan yang akan datang. Terima kasih.